walaupun dia nggak terlibat langsung kan sebagai kakanwil, dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya. Saya ini hanya ingin memberikan message kepada para pejabat pajak yang di atas, bahwa kalau anak buahnya ada ngaco-ngaco dan mereka tidak mendeteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawabnya. Ini hanya konfirmasi ke para pejabat pajak bahwa mereka harus mengendalikan orang-orang di bawahnya. Artinya nanti masih akan ada yang seperti ini. Itu yang saya heran itu gitu. Kalau saya tanya bawahan, kenapa nggak gerak? Ada backingnya. Siapa backingnya? Diem. Jadi saya agak bingung. Saya sih selama ini nggak pernah dengar ada backing yang nama-nama backing yang muncul. Hanya samar-samar aja. Itu yang saya tegaskan tadi. Kalau ada ya kasih tahu saya. Kita beresin. Karena kita kan ini kan melalui pendapatan negara kan. Kita di backing 100% oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan dan fiskal, kondisi fiskal kita. Jadi ini bukan main-main. Kalau tahun lalu kan saya bisa bilang, wah pendapatan pajak nggak tercapai, saya masih baru. Tahun ini kan saya nggak bisa. Berarti lebih tegas Pak? Iya kita beresin betul. Kita akan tindak tegas secara berimbang dalam pengertian nggak asal ganti-ganti aja tanpa strategi yang jelas. Kita rapikan seluruh pegawai pajak yang terlibat, nanti kita lihat seperti apa. Harusnya sih kalau saya buat seperti ini, setiap ada masalah saya approach, terus yang kalau saya curiga kita ganti dari atas sampai bawah, harusnya akan membaik tuh pendapatan pajak kita. Nah, Anda tahu kan ekonominya seperti apa? Jadi pajak itu nggak bisa lepas dari ekonomi. Kalau ekonomi melambat, pasti pajaknya melambat kan. Kalau Anda lihat kan tax collection to GDP ratio, kan biasanya angka di fix gitu, nggak geser-geser. Kalau GDP-nya turun, tax-nya juga turun kira-kira gitu. Itu perilaku yang ada di sistem kita sampai saat ini. Kecuali saya bisa perbaiki efisiensi pengumpulan pajaknya dengan cara seperti ini dan mempromosikan orang-orang yang betul-betul baik di lingkungan pajak dan bea cukai, kita akan bisa naikkan itu. Tapi kalau ekonominya melambat terus ya nggak bisa. Makanya tahun ini kita pastikan kita coba ekonomi dorong ketemu ke level yang paling lebih cepat lagi. Di APBN kan 5,4 2026. Kalau saya sih mau dorong ke arah 6%, mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau kita sinkron dengan Bank Sentral dan kita perbaiki iklim investasi dan kita rapikan kebocoran-kebocoran termasuk melindungi pasar domestik dari barang-barang ilegal, harusnya kita bisa tumbuh 6% dengan